Contohnya kayak gini, kita punya bahan baku tepung untuk dijadikan roti. Tapi permasalahannya adalah kita tidak memiliki alat untuk memproses tepung ini menjadi roti, sehingga kita perlu untuk melakukan manajemen atau menyelesaikan masalah dari hal tersebut. Bagaimana kita memenuhi mesin sebagai sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan membentuk roti itu sendiri. Nah, pertanyaan dari Mbak Yati ini adalah meningkatkan efisiensi. Contohnya adalah alasan kita melakukan manajemen adalah karena misalnya kita hanya memiliki 8 jam kerja, tapi kita dituntut untuk, misalnya kita kerja di pabrik rokok ya, kita harus mengerol atau melinting rokok sebanyak 100 biji setiap harinya. Nah, kita melakukan manajemen dalam mencapai tujuan itu, sehingga kita memperkirakan kira-kira satu rokok itu aku butuh berapa waktu. Jadi itulah alasan manusia menggunakan teori manajemen. Jadi dia memperkirakan bagaimana tingkat kesulitannya, bagaimana melihat kerapiannya, bagaimana melihat kemampuan tangannya kita, bagaimana melihat tujuan kita sehingga kita punya semangat untuk menyelesaikan apa yang ditargetkan pada hari ini, kayak gitu. Jadi meningkatkan efisiensi itu merupakan kondisi di mana kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi, jika kita hanya memiliki uang 100, tapi kita ingin membeli makan dan minum dalam jumlah tertentu, maka kita harus berpikir, aku harus beli makan berapa kotak, aku harus beli minum berapa kotak, dan efisiensi itu di mana kita memperoleh hasil optimal dari apa yang kita punya. Jadi kita hanya memiliki berapa sumber daya, dan itu ketika dia mencapai titik maksimal atau optimal, maka itu dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan efisiensi. Ya, benar banget apa yang katanya Mbak Windy. Efisiensi merupakan proses memaksimalkan apa yang ada atau sumber daya yang ada, tepatnya untuk mencapai tujuan atau hasil yang maksimal. Kayak gitu. Mungkin dari 3 alasan perlunya manusia menggunakan teori dari teknik manajemen, apa ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahi? Ya, selamat datang buat Mbak Sri Yulianti. Ya, buat Mbak Windy Astuti. Sifat-sifat manajemen itu sendiri antara lain apa sih? Kan kita tadi sudah mempelajari ya aspek-aspek apa saja yang ada dalam manajemen. Itulah yang menjadi sifat dari manajemen itu sendiri, di mana kita harus melakukan apa yang dimaksud dengan aspek-aspek manajemen, meliputi perencanaan, pengelolaan, controlling, evaluasi, dan aksi itu sendiri. Sehingga sifat dari manajemen itu sendiri adalah dia mengoptimalkan seluruh aspek-aspek itu sendiri untuk mencapai dari tujuan. Jadi, sifat dari manajemen itu adalah pengoptimalan aspek-aspek dari manajemen. Dan aspek-aspek dari manajemen itu adalah planning, controlling,
action dan evaluation. Kayak gitu Mbak Bindi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tingkat dari manajer dalam suatu organisasi. Jadi, secara general, manajer itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manajer pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Manajer pertama biasa kita sebut dengan manajer lini, dan manajer menengah merupakan manajer yang berada di antara tingkatan manajer terendah dan manajer puncak. Nah, tapi sebelumnya tadi kan saya sudah belajar sama Mas Furkan ya. Ada pertanyaan oleh Mas Furkan, apa sih bedanya manajemen dan manajer? Manajemen itu merupakan ilmu, dan manajer merupakan suatu subjek atau orang. Sehingga manajer itu adalah orang yang melakukan manajemen, dan manajemen itu dilakukan oleh manajer. Jadi jangan sampai kita tertukar dengan apa artinya. Jadi manajemen itu merupakan hal atau ilmu, dan manajer itu adalah orang. Manajer lini merupakan tingkat dari manajer yang terendah. Biasanya dia itu seperti manajer kantor, terus habis gitu manajer departemen, dan penyelia jaga. Dalam arti, untuk penyelia jaga, artinya penyelia itu adalah seperti ketua. Jadi dia ketua kelompok kecil. Misalnya kalau kita dalam pabrik, contoh manajer lini itu adalah manajer terendah dalam pabrik. Misalnya kita di pabrik rokok itu tadi ya, itu ada departemen pengepakan, ada divisi processing, ada divisi bahan baku. Nah, setiap orang yang membawahi untuk Mbak Yani, secara manajer itu bisa dikatakan sebagai kepala bagian, terutama dari manajer lini. Dia itu seperti kepala bagian dari setiap divisi yang ada dalam perusahaan. Ataupun biasanya kalau kita dalam perkebunan, itu juga mandor merupakan manajer lini yang ada di dalam perkebunan. Jadi, mandor itu merupakan tingkatan manajer terendah di dalam suatu perkebunan, sehingga dia dapat dikatakan sebagai manajer lini. Nah, untuk komen dari Mbak Rintah, nanti bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi di sini merupakan pengelompokan 3 jenis manajer. Pertama dari manajer terendah atau manajer lini, biasanya itu kayak cuma kepala bagian, mandor, ataupun ketua penjaga dan kawan-kawannya. Sedangkan manajer puncak itu dia seperti kaki tangan dari si pemilik perusahaan itu sendiri, seperti wakil presidennya, dewan eksekutifnya, ataupun pemimpin perusahaan. Dan manajer menengah merupakan ketua-ketua yang ada di antara posisi terendah hingga terpuncak itu tadi. Mandor itu bisa diartikan, jadi kita bisa melihat mandor itu sebagai manajer paling rendah atau manajer terbawah ketika kita mengetahui organisasi itu sendiri. Jadi, ketua dari kelompok terkecil, jadi misalnya kita punya pekerja ya, 100.
di bidang A dan 100 di bidang B. Orang yang membawahi bidang A itu disebut manajer lini. Dan orang yang membawahi si kepala bidang A dan bidang B itu disebut manajer menengah. Dan orang yang membawahi ketua dari A dan B ini itu merupakan manajer puncak. Mudahnya kayak gini. Kita punya 100 pekerja bidang A. Dan 100 pekerja bidang B. Dari pekerja bidang A, dia memiliki ketua. Dan yang B pun dia juga memiliki ketua bidang B. Si ketua bidang A ini disebut lini, manajer lini. Dan ketua dari si ketua bidang A dan ketua bidang B ini manajer menengah. Dan pemiliknya itu merupakan manajer puncak. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat tingkatan dari seluruh manajer itu apabila kita sudah mengetahui di dalam perusahaan itu sendiri terdapat berapa lapis sih manajernya, berapa. Manajer puncak itu adalah dia pemilik perusahaan atau general manager dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia yang memegang seluruh andil atau bertanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Dia bukan merupakan pemegang saham, tapi dia pemilik perusahaan itu sendiri. Karena pemegang saham itu kan orang yang mendukung perusahaan itu, tapi bukan pemilik. Ya, dia bosnya. Jadi, manajer puncak itu tuh bisa dikatakan sebagai dalam organisasi itu tuh banyak lapisan-lapisan manajer dan itu tergantung dari organisasinya sendiri. Ada suatu saat yang bertugas sebagai manajer teratas itu adalah wakil presiden. Ada kalau misalnya dia usahanya masih kecil, biasanya pemimpin perusahaan itu dia menjadi manajer puncaknya sendiri. Selain dia memiliki perusahaan itu sendiri, dia juga bekerja untuk mengatur orang-orangnya. Sedangkan atau masih nggak jelas ya artinya atau pengelompokan dari manajer ini sendiri. Halo? Ya Mbak Yatini, bisa dengar suara saya? Gini, lebih mudahnya di sini ada